Teman sekalian, dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengganti background foto menggunakan Photoshop CS6. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Teman sekalian, ini adalah tampilan dari Photoshop. Logo dari Photoshop biasanya disingkat dengan tulisan PS. Selama ini yang sudah saya pernah gunakan mulai dari Photoshop Element. Dulu Photoshop Element itu warnanya kuning, gambar bunga matahari. Kalau ini yang saya pakai adalah Photoshop Photoshop 6. Saya juga pernah menggunakan versi Photoshop sebelumnya. Kalau saya perhatikan perbedaannya tidak begitu banyak antara versi-versi yang sebelumnya dengan versi yang sekarang. Hanya saja di sininya lebih lengkap dan lebih banyak tools yang digunakan untuk melakukan edit. Sebenarnya pengetahuan dasarnya itu sama, sehingga apabila nanti akan ada versi yang lebih baru lagi, kita akan bisa mengikutinya. Untuk kali ini saya akan mencontohkan membuat edit gambar, yaitu mengganti background foto. Biasanya kita membutuhkan foto, biasanya pas foto yang backgroundnya itu sesuai dengan kebutuhan. Contohnya backgroundnya biru, merah, kuning, dan lain-lain. Untuk tahap pertama, kita membuka filenya terlebih dahulu. Untuk membuka file, kita bisa melalui open, bisa. Kita juga bisa menggunakan import gambar, itu bisa. Kalau ini scanner ya. Kemudian kita juga bisa mengklik browse in bridge atau browse in mini bridge, ini juga sama. Atau mungkin kita bisa membuka file yang sudah pernah kita buka sebelumnya. Jadi untuk jalan pintas ini menggunakan recent file. Kemudian kalau untuk yang benar-benar baru kita ingin membuka, kita lebih mudah pakai open saja. Oke, kita open file yang akan kita ganti backgroundnya. Saya contohkan ini adalah gambar policeman. Saya ambil di internet ya. Untuk memperbesar atau memperkecil, kalian bisa menggunakan view zoom in atau zoom out. Ini ya, zoom in itu artinya dia diperbesar, kalau zoom out itu artinya diperkecil. Tapi kalau misalnya kalian sudah menguasai keyboard, kalian juga bisa menggunakan kombinasi tombol keyboard, yaitu Ctrl minus untuk zoom in, untuk zoom out, atau kita menggunakan Ctrl plus untuk zoom out, atau Ctrl sama dengan ya, sama aja. Jadi seperti ini ya, ini Ctrl minus untuk zoom out, Ctrl plus untuk zoom in. Baik, untuk langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan menggunakan tools yang ada di sebelah kiri ini. Nanti yang akan saya gunakan ada 2 jenis saja, 3 jenis untuk melakukan penggantian background. Yang pertama, saya akan menggunakan lasso tool. Di dalam lasso tool ini ada 3 macam bentuk ya. Kalau kita lihat di sini, ini lasso tool, ada 3 macam bentuk. Kita klik kanan akan keluar 3 jenis lasso tool. Yang pertama adalah lasso tool yang curve,
kemudian yang poligonal, kemudian yang magnetik. Ketiganya ini bedanya apa? Kalau yang lasso tool itu kita bebas untuk membuat outline pada sebuah gambar. Kemudian kalau poligonal itu dia lebih ke gambar yang sudah ada bentuknya, misalnya kotak atau mungkin segitiga dan lain-lain. Nanti saya contohkan. Kemudian yang magnetik itu biasanya kita gunakan, lebih enak digunakan untuk warna-warna yang kontras. Jadi misalkan yang akan kita seleksi lebih gelap, kemudian backgroundnya terang, kita lebih enak menggunakan magnetik karena dia itu mengikuti warnanya. Jadi kita tidak susah-susah untuk menggerakkan. Tapi kebanyakan, sebagian besar kalau kita mengganti backgroundnya itu biasanya belakangnya macam-macam ya, ada pemandangan, ada tembok yang beda warna dan lain-lain, kita menggunakan lasso tool saja. Contoh, kita akan menggunakan poligonal, jadi dia seperti ini. Ya, jadi dia garisnya adalah lurus. Kita pencet tombol klik kiri ya untuk menggerakkan ini. Ya, seperti ini. Jadi istilahnya kalau pakai yang poligonal ini gerakannya patah-patah ya, jadi tidak mengikuti kontur dari gambarnya. Kemudian kita contohkan untuk menggunakan lasso tool yang curve seperti ini. Yang ini ya, lasso tool yang ini. Kalau ini lebih mudah, contohnya seperti ini. Nah, jadi tombol klik kiri tetap kita pencet, kemudian kita gerakkan lassonya mengikuti dari objek. Ini karena gambarnya pixelnya kecil, jadi kalau diperbesar itu terlihat ya, terlihat dari perbedaan pixelnya. Pixel itu adalah satuan terkecil dari gambar. Ya, seperti ini. Jadi kita mudah menggunakan lasso tool yang curve seperti ini saja. Kita hubungkan atau kita pertemukan dengan awal kita memulai seperti ini. Kemudian kita klik tanda panah ini untuk move tool ya. Nah, kalau kita sudah menseleksi background, kita tinggal delete aja, hapus seperti ini. Jadi kita akan mempunyai warna yang senada, warna yang sama. Ini tergantung dari warna yang di sini ya. Kalau di sini warnanya diganti, nanti di sini juga diganti. Kemudian kita lanjutkan untuk mengganti backgroundnya, untuk merubah backgroundnya dengan cara yang sama seperti tadi. Harus hati-hati ya. Ini kebetulan saya tidak menggunakan mouse, tapi saya menggunakan apa namanya nih? Ya, seperti ini. Kita delete. Nah, kita akan mendapatkan background yang sudah kita jadikan sama. Kemudian kita lihat di sini nih masih ada, kita akan mudah saja untuk kita acak, maksudnya kita asal aja dengan seperti ini juga tidak masalah. Ya, tidak masalah seperti ini, karena kita tidak akan mengganggu gambar utama di sini. Kemudian kita lihat yang bagian bawah, kita juga akan menseleksinya kemudian menghapusnya. Ya, kita lihat bahwa menggunakan lasso yang curve ini lebih enak kalau gambarnya seperti ini. Oke, kita delete lagi, kemudian kita proses sisanya. Oke, sudah ya seperti ini. Jadi kita mempunyai background yang satu warna.
Setelah kita mempunyai background yang satu warna, kita rapikan terlebih dahulu. Ini pinggir-pinggirannya dari objek kita rapikan. Kita bisa menggunakan beberapa tool untuk membersihkan ini. Kalau misalnya seperti ini, kita bisa copy paste untuk mengambil warna yang background ini, atau kita bisa juga menggunakan ini, namanya clone stamp tool atau pattern stamp tool. Jadi kita akan menggunakan clone stamp tool. Clone itu adalah menggandakan atau cloning. Kita pilih yang ini saja. Kita akan gandakan warna ini, kita tempel di sini untuk menghapus warna ini. Kita ambil warna background dengan menekan tombol Alt ya, seperti ini. Kemudian kita tinggal sapukan di daerah yang akan kita warnai dengan warna tersebut. Kalau kita ada salah langkah, kita bisa pakai undo ya, atau Ctrl Z. Nah, kemudian kita akan melihat bahwa di pinggiran dari objek ini masih ada warna-warna putihnya. Jadi kita akan membersihkannya dengan clone stamp tool ini, tapi kita akan perkecil dulu ininya, bulatannya seperti ini, untuk mempermudah kita menggerakkannya. Dengan cara yang sama, kita bersihkan pinggirannya dari objek ini. Kita bersihkan dari warna-warna yang tidak sesuai dengan objek yang kita punya. Kita bersihkan seperti ini, hati-hati. Kita lihat ya, pikselnya ini sangat jelas sekali terlihat pada saat kita zoom. Baik, kalau dalam hal ini pasti kalian bisa melakukannya. Saya yakin juga pasti di laptop kalian ada aplikasi. Biasanya kalau install, kita minta diinstalkan komputer, biasanya sudah include ada Photoshop di dalamnya. Kalau kalian belum pernah menggunakan Photoshop sama sekali, itu sayang sekali ya, karena nggak dimanfaatkan untuk membuat desain-desain yang biasanya diperlukan, daripada kita selalu hanya melihat orang mengedit, kita coba untuk mengedit sendiri. Nah, seperti ini kita perkecil. Bisa dilihat ya, ini sudah rata. Nah, saya contohkan yang ini, kita menggunakan copy paste seperti ini. Kita Ctrl C, Ctrl V. Kita taruh di atasnya sini. Nah, kemudian kita merge, kita Ctrl E atau merge down. Di sini ya, ini merge layer, ini Ctrl E. Setelah itu, kita akan mengganti background yang ada di belakangnya sini. Kita mempunyai dua alternatif untuk menggantinya. Yang pertama, kita memindahkan gambar objek ke gambar lain yang sudah ada warnanya, backgroundnya, atau background misalkan background lain, atau kita mengganti warna ini saja. Untuk pilihan yang mengganti warna ini, kita bisa menggunakan ini, Paint Bucket Tool. Kita ganti warna ini dulu, misalkan kita ganti warna merah ya, seperti ini. Terus kita klik yang Paint Bucket Tool-nya, kemudian kita tinggal klik di sini, di tempat yang kita inginkan, ya seperti ini. Kalau kita mau mengganti warnanya, misalkan menjadi warna biru, kita tinggal klik dengan cara yang sama seperti tadi. Kalau misalnya kita akan memindahkan ke background gambar lain yang sudah ada, misalkan gambar pemandangan atau apa, kita bisa melakukan seleksi objek yang ini. Kita menggunakan ini Magic Wand Tool. Kita klik di backgroundnya seperti ini. Jadi untuk menambahkan yang di sini kita pencet Shift ya. Setelah kita pencet klik yang di sini, kita pencet Shift, kita akan mendapatkan
seleksi yang diperluas. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih kebalikannya, kita select inverse. Nah, berarti kita menseleksi yang objeknya. Kita gunakan ini move tool, kemudian kita copy. Kalau misalnya kita akan membuat file yang baru, kita tinggal Ctrl N, nanti akan kita pindahkan ke sini. Ya, seperti ini ya. Kalau misalnya ini digunakan untuk misalnya stiker atau mungkin untuk kalau di YouTube itu biasanya kita membuat watermark ya, kita kan butuh yang transparan belakangnya. Kita tinggal save as gambar ini dengan format PNG. Jadi kita tidak usah mengganti-gantinya lagi. Kalau misalnya memang itu sudah bagus, kita simpan dengan format PNG. Kalian bisa gunakan untuk stiker atau mungkin untuk watermark yang kalian gunakan di video YouTube kalian. Jadi begitu ya teman sekalian, cara mengganti background foto dengan menggunakan aplikasi Photoshop. Saya pikir ini sangat mudah, bukan? Selamat mencoba.